Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ya. Beliau dulu ini adalah seorang muslim yang sangat taat. Bukti dari ketaatannya adalah dia menggunakan uangnya sendiri untuk pergi umroh gitu ya. Dia membiayai dirinya sendiri. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk murtad. Ada apa dengan itu semua gitu ya? Kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksiannya, bagaimana proses murtadnya itu bisa terjadi dan apa saja yang telah dialami selama dia menjadi pengikut Kristus. Kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian beliau bersama dengan murtadin lainnya yakni Ibu Lucy Daiva. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya jumpa bersama murtadin yang sudah lama banget bersaksi di tempat saya. Dan lucunya saya lupa dia ada di Bali. Bersyukur dia hubungin saya. Kalau dia nggak hubungin saya nggak tahu dia bukan nggak tahu, saya tahu dulu dia di Bali, tapi nggak kepikiran sama saya kalau dia di Bali gitu loh ya. Karena memang tujuan saya di sini bukan karena melupakan dia, enggak. Biarin dia marah-marah di WA. Saya kemarin lagi lagi mendengarkan pengajaran yang dahsyat dari guru-guru yang dahsyat di WA. Kakak lagi Bali ya katanya. Oh, iya ya si Tata di Bali. Udah sebut nama ya langsung ya. Tapi saya terima banget karena kalau dia di Jakarta pun tidak ngubungin saya, pasti saya juga lebih marah sama dia. Salam semuanya, salam. Nah, 4 hari ini saya hari kedua itu langsung batuk, serak, radang. Kemarin sudah berobat juga di gereja, puji Tuhan ada klinik ya. Tapi saya lupa minum obat malamnya. Jadi tadi pagi radang lagi ya. Bantu doa karena pelayanan saya masih jauh. Saya Selasa baru balik. Nah, saudara terkasih, terima kasih banyak sudah selalu mengikuti channel saya. Konten-konten yang luar biasa untuk Tuhan. Bukan untuk saya dan bukan untuk manusia. Kali ini saya mau ngobrol banyak sama sister yang satu ini. Karena sudah lama kita nggak ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Karena setelah bersaksi di tempat saya, pasti dia punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan buat dirinya pribadi dan tentunya buat orang-orang banyak yang ada di sekitar dia. Dan konon katanya lama setelah bersaksi, tidak lama setelah bersaksi di tempat saya, dia diundang Tuhan melalui kepanjangan tangan orang lain untuk datang ke tanah kelahirannya Yesus, yaitu di Yerusalem. Waktu itu saya udah lihat dan kita mau ngobrol, tapi saya nggak sempet lagi gitu ya. Jadi sekarang kita akan ngobrol. Makanya saya kasih judul Bincang Murtadin dari Bali. Langsung aja kita lihat orangnya. Ini dia. Halo Tata. Halo, shalom. Shalom. Teman-teman kalau ada suara nggak ada suara kasih tahu ya. Nah, seperti biasa yang Anda tahu bahwa saya sangat kucing. Sangat sederhananya. Ininya kita tak kasih beres dulu. Tadi di situ anginnya kencang, tapi kayak di sini enggak. Tunggu dulu. Jadi kemarin itu 3 hari saya kan mendapatkan ilmu untuk bagaimana kita memimpin untuk kerajaan Bapa kita di surga. Jadi kingdom kerajaan surga itu kita ini adalah pewaris-waris kerajaan surga. Nah sebenarnya kemarin itu nggak boleh di live-in. Saya live dari hari awal. Saya bagi ilmu buat semua orang-orang di luar sana. Ternyata hari terakhir ada larangan. Nggak boleh di live. Saya lagi live, lagi keluar kamar mandi. Dimatiin live saya sama panitia. Pas lagi Yonatan Nasina ya Pak ya. Pak Yonatan. Dimatiin pas saya datang, kata teman saya, Lus nggak boleh live, dimatiin. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi dari ketiga udah banyak ilmu yang kita dapat. Puji Tuhan. Iya baik. Anginnya kencang banget tapi saya banget anginnya luar biasa. Tak, apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak Lucy. Kak Lucy sendiri, Haleluya. aduh cantik sekali ternyata. Cantik juga kamu sayangku. Dia memakai identitas dirinya cross. Saya identitas dirinya dengan kaos ya. Yesusku keren Banget. Karena Yesusku keren, kamu juga harus bisa keren dong seperti Yesus.
Nah ini keren. dia hadiah buat kamu. Aduh, makasih dari sekali, Yesus. puji Keren. Tuhan nih. Puji Tuhan, terima kasih Kak Lucy. Pasti aku pakai buat konten nanti. Yes, Yesus tuh yes. keren, memang terlalu keren sekali Yesus buat hidup kita, Kakak. Ya, luar biasa hidup kita. Kalau nggak keren bukan Yesus ya. Betul sekali. Tata, apa kabar Tata? Puji Tuhan baik. Kak Lucy sendiri bagaimana Baik. kabar? Luar biasa. Udah selesai marahnya kan? Udah, iya betul sumpah kemarin itu loh, ya ampun aku kalau nggak dikasih salah satu ada nih yang apa ngikutin konten Kak Lucy kan tiba-tiba WA sama saya, tak Mbak Lucy di Bali, serius Sebut aja Pak? namanya nggak apa-apa. Pak Yaudi Pak itu. Yaudi makasih banyak. Pak Yaudi makasih ya. Dia juga kemarin sering WA sih Pak Yaudi. Terus saya bilang serius Pak, serius, terus di share waktu pelayanan di YouTube itu kan di share tuh langsung di situ saya bilang, aduh Kak Lucy tega betul di Bali nggak ngubungi Tata loh. Iya. Katanya. Iya. Padahal dari Senin udah di stay di Bali baru kemarin. Hari Kamis baru bisa kita kontak ya. Iya. Aduh terima kasih Pak Yaudi. Tuh. Kalau Pak Yaudi nggak WA saya mungkin saya nggak ketemu Kak Lucy yang Iya. udah lama sekali pengen Lama banget. ya? Sayangnya setahun berarti kamu Lebih. dulu. Setahun lebih ya kamu Iya buat betul. aku. Untuk mengingatkan, halo cantik tuh kamu cantik katanya. Makasih. Untuk mengingatkan siapa Teh Tata ini. Jadi Teh Tata ini viral di TikTok waktu itu pengakuan dia sebagai seorang Muslim yang akhirnya bisa berpindah keyakinan. Maksudnya dalam arti bisa saya katakan bisa mengenal Yesus. Jadi sedikit aja nanti saya cantumkan konten saya bersama Tata ya. Jadi Tata ini dulu kabur dari sebuah tempat dia ya, rumah dia pribadi. ke Bali naik bis ya, Bus. naik bus ya. Dan akhirnya dia mengenal Tuhan tuh di sini. Untuk lebih panjangnya nanti boleh lihat di konten yang ini. Kalau sekarang saya mau ngobrol tentang bagaimana kesudahannya. Jadi untuk orang percaya Yesus itu adalah tahap pertama, Ya betul. ya kan? Tahap yang kedua, jangan puas kalau kamu sudah percaya Yesus. Saya katakan ya, jangan puas kalau kamu sudah percaya Yesus adalah juru selamat. Kenapa? Karena kamu harus masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemuritan. Ya, Iya, betul jadi pada saat sekali. kamu sudah masuk tahap pemuritan, baru di sana kamu akan dikuatkan untuk bisa memiliki hak atas kesulungan anak dari Bapa kita. Kita tuh kalau pada saat sudah mengaku Yesus ya, kita tuh mempunyai satu hak untuk diakui bahwa kita adalah anaknya. Tapi anak pun bisa melakukan salah pada saat tidak mau diajarkan sama orang tua. Betul sekali, kedagingan kan masih. Seperti itu. Nah ini yang akan kita ngobrol sama Tata karena waktu itu memang sessionnya lebih ke pertobatan seorang Teh Tata ya. Kita belum waktunya nggak dapat lagi karena waktu itu belum aja. Nah, sekarang waktunya Tuhan lah. Tuhan yang ya. terbaik pasti. Nah bagaimana Tata? Bagaimana? Ya puji Tuhan, sekali lagi saya ngucapin banyak terima kasih. Tata geser ke sini kan, sayang. Kemana? Ke sini atau kanan? Sini lagi. Oh gini sok katanya. Udah. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan Yesus buat hidup saya. Padahal dari dulu planning saya pengen sekali ketemu Kak Lucy itu udah lama sekali. Saya pernah ke Tangerang, itu waktu itu juga nggak ketemu. Ayo. Waktu itu dia pernah ke Tangerang. Ke Tangerang nggak ketemu. Saya gini itu belum waktunya Tuhan. Iya betul. Akhirnya finally hampir 1 tahun lebih loh. Kakak keluar kota ya? Itu dah. Adik angkatnya dia. Iya puji Tuhan, adik angkat saya juga dulu dari agama seberang, puji Tuhan. Sekarang sudah ikut pengikut Yesus. Ini waktunya Tuhan berarti. Betul. Akhirnya finally saya bisa ketemu dengan Kak Lucy. Aduh luar biasa, baik, cantik betul, luar biasa. Amin. Ini apa ya? Tomboy banget ya. Sama aku juga tomboy cuma rambut panjang. Dulu saya panjang, cuma aktivitas yang membuat enggak deh. Ya luar biasa seperti itu, mungkin openingnya sedikit. Ya untuk masalah kebaikan Tuhan Yesus, aduh luar biasa Kak Lucy. Bukain dulu sebentar ya. Ini saya tomboynya harus saya keluarin sebentar nih. Nih. Ini ya baru. Allah, Tuhan Yesus kok bisa gak bisa. Nah, berarti saya bisa nih tomboy betul nih, tomboy feminin. Kalau sih, jadi nggak malu nih saya potong pendek nih. Kalau nggak sampai bisa buka. Di sini aja deh. Keras tahu sayang tadi. Udah di sini aja nanti. Oke lanjut. Ada suaranya gak nih teman-teman? Ada suara ya? Ya luar biasa. Tadi kita mau ngobrol bincang santai aja mengenai kebaikan Tuhan Yesus kan. Pasti di setiap orang pasti mempunyai pengalaman, mempunyai kesaksian tersendiri atas kebaikan Tuhan Yesus ya. Ini utama saya. Ya Tuhan Yesus benar-benar ini loh Kak, sayang banget sama saya.
pemulihan demi pemulihan, proses demi proses itu, aduh, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Betul itu. Dari saya mengenal Tuhan Yesus, Mas, untuk pertobatan yang pernah dulu saya di konten kakak kan, sampai sekarang puji Tuhan, proses memang tidak gampang. Orang kalau mengatakan proses itu gampang kita jalani, no. Memikul salib itu tidak gitu. Tapi saya percaya setiap proses yang kita nikmati demi satu persatu, step by step, pasti akan indah. Pasti itu. Ya puji Tuhannya, banyak Kak cobaan-cobaan. Intinya memikul salib tuh, aduh. Kalau nggak ada Betul. cobaan dan ujian, nggak ada Itu dah. sekolah. Saya Kita lagi percaya. sekolah kehidupan. Iya, saya percaya di situ Tuhan ingin ini loh, menunjukkan seberapa besarnya setia kamu sama saya. Seperti itu. Ya seperti contohnya ini loh Kak. Kalau dinalar dengan akal sehat, waktu corona ini, tapi memang corona sudah mau hampir. Kamu lagi ngisi tempat saya juga lagi COVID ya. Iya, Kita lagi COVID ya. itu masih COVID yang luar biasa hot-hotnya tuh, keras betul, banget. betul. Tapi dengan berjalannya waktu udah agak mulai lentur lah COVID-nya itu kan. Lentur waktu itu. dong. Ya lentur dong, itu pemerintahnya COVID-nya puji lentur Tuhan, ya. dilenturkan sama Tuhan Yesus. Iya, betul, setuju. Nah, akhirnya kan Bali bisa pulih kembali seperti ini. Tapi di sini bukan kan di mana COVID yang berlalu itu tidak langsung membuat kita langsung bangkit, pasti step by step. Tapi justru di saat kita mau bangkit ini ada suatu mukjizat Tuhan yang dimana saya nggak nyangka loh Kak waktu itu. Ada salah satu waktu itu saya cuma gini loh. COVID itu cuma isi saya cuma nonton konten-konten aja kan waktu itu. Terus betul waktu itu saya lihat konten itu kalau nggak salah waktu itu ada Yerusalem, saya sampai gini merinding loh. Aduh Tuhan gitu. Saya puji Tuhan sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengikut Tuhan Yesus. Saya ingin love God, Lord never die, akan selalu cinta. Terus saya pernah loh gini Kak, apa iya sih saya tuh bisa ke sini nih, saya gitu Kak waktu itu konten itu. Saya ngeliat ini tempat lahirnya Tuhan Yesus. Oh ini Getsemani, oh ini Bukit Golgota, oh ini ada tiang garam, kan banyak itu di situ. Aduh Tuhan gitu. Maaf ya saya potong sedikit ya Kak ya. Dulu waktu saya di agama seberang pernah berkunjung menyaksikan rumah Tuhan waktu saya di agama seberang. Umroh, udah pernah umroh? Sudah pernah umroh. Dan saya sekarang puji Tuhan saya sudah Yesus, ikut anak Tuhan, percaya 100% akan Tuhan Yesus. Saya sampai gini, bisa nggak ya? Ya? Kita akan potong, kita pindah ke lantai 2. Oke. Nggak kuat anginnya. Oke. Makin besar. Oke. Kita pindah. Yuk. Apa ini? Let's go. Jangan saya. Sambil pindah berarti kau pakai coba isi Yesus kuburan, masukin aja. Oh gitu. Ya nanti di sana. Oke. Kita pindah dulu ya guys, karena nanti akan lama. Ya batu-batu terus kasihan Kak Lucy. Angin. Oke, aku ganti masukin dulu sebentar. Bisa Kak? Yesus kuburan. Gimana? Sini dong, filmnya bagusan dong. Oh gitu.
Ini. Kita cari view dulu. Sini. Oke deh. Di atas masa luar biasa anginnya. Terang. Terang nggak teman-teman? Terang dan di situ. Terang. Iya. Hmm? Terang Kak. Jangan. Nggak Gelap jalan. saya. Oh gitu. Sini, ya. Yuk. Nah. Oke deh. Iya. Luar biasa. Nah, baru nih. Halo. Iya, salam Lanjut ya. lagi. Berarti kita pulang dulu ya. Oh gitu. Oke. Biar ada Yesusnya keren ya. Iya dong. Lagi. Iya. Oke, bisa dilanjut. Lanjut terus gimana? Oke. Yang dimana waktu itu ya Kak ya, aku cuma gini loh, Tata tuh bilang, ya Tuhan, dulu waktu masih di agama seberang, saya pernah mengunjungi, menyaksikan langsung ya, rumah Tuhan. Tapi apa iya ya, sekarang saya istilahnya sudah pengikut Yesus, sudah percaya sepenuhnya Yesus, saya ingin sekali loh berkunjung ke sana. Gitu, pengen banget berkunjung ke sana. Apa ya bisa Tuhan? Saya kan gitu Kak. Apalagi saya sudah nggak kerja waktu itu kan. Corona juga sudah mulai, walaupun sudah mulai agak ini kan udah mereda. Saya cuma bilang Tuhan, saya ingin berkunjung. Gitu. Saya cuma minta, saya nggak tahu Tuhan bagaimana cara Tuhan bawa saya berkunjung ke rumah Engkau Tuhan, di tempat kelahiran Engkau Tuhan. Gitu. Saya cuma ngomong gitu istilahnya, Tuhan saya mau ke sana, Tuhan saya mau ke sana. Tapi saya nggak tahu Tuhan bagaimana cara Tuhan. Saya nggak punya uang Tuhan. Pokoknya saya mau ke sana titik saya gitu. Jadi seakan-akan tuh apa ya Kak? Kayak saya tuh meminta sama, nah gitu loh. Jadi seakan-akan tuh saya kayak ngobrol tuh sama bapak saya sendiri gitu loh. Bapak gitu curhat gitu. Istilahnya kayak anak kecil banget gitu. Itu udah saya kayak anak kecil banget gitu. Intinya tuh dengan berjalannya waktu, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada orang yang di sini, maaf saya tidak bisa menyebutkan nama, istilahnya salah satu, tapi dia salah satu pengusaha di sini juga, itu sering melihat konten-konten murtadin atau apa, terus tahu-tahu padahal lama loh Kak, dia itu DM di TikTok saya, kalau waktu saya open sampai balas itu hampir ada 1 bulan lebih loh, mau minta WA saya itu kan. Sudah saya tanggapin dong, namanya juga positif karena mau berkenal untuk mengenal Tuhan kan. Saya tanggapin, finally kita lanjut di WA. Mereka sepasang suami istri yang dimana dia aslinya sebenarnya di Surabaya, tapi dia punya usaha di Bali. Istilahnya orang baik lah. Oh, karena dia tahu kamu tinggal di Bali. Itu dah, terus finally lagi tutup poinnya saya akhirnya diajak bertemu sama dia. Ya kita sharing aja gitu. Saya cuma di situ tujuannya puji Tuhan masih ada saudara seiman kita di dalam Tuhan Yesus dia menganggap saya udah kayak adik lah istilahnya. Nah puji Tuhan di situ. Terus tiba-tiba itu nggak langsung instan, saya pernah tuh. Suaranya masuk gak ya teman-teman itu? Terus habis itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya kira bercanda loh Kak. Dong, saya kira bercanda, itu istrinya itu WA saya bilang, panggilnya kan Teteh pernah keluar negeri? Ya puji Tuhan dulu waktu jadi kuli di travel, istilahnya paling jauhnya ya paling Singapura, Malaysia aja pernah nganter waktu kuli saya ya. Namanya juga saya buruh dulu, kuli pejuang rupiah di tanah rantau dulu. Nah, bukan maksudnya Teteh pernah ke luar negeri seperti ya. Maksudnya itu suara gerak-gerak gitu masuk ya teman-teman ya? Kencang banget gak?
Keganggu gak teman-teman? Masa saya suruh stop tuh tukang? Ya nggak apa, stop sebentar. Stop Kita sebentar. stop ya tuh. Jangan diomelin kita. Tuh, Nah, no, masuk gak teman-teman? Masuk gak? nggak apa-apa lah, suruh sebentar. Oh enggak lah, Enggak, oke. Makasih. Yuk. Oke. Nah, saya kira bercanda Kak Lucy. Tahu-tahu istrinya tuh WA saya, yaitu yang tadi bilang pernah keluar negeri ya, puji Tuhan, pernah Ibu gitu. Waktu saya jadi kuli, waktu saya kerja di Pejuang Rupiah, saya masih nganter tamu ya Singapura, Malaysia, deket-deket aja lah. Itu waktu saya mencari sesuap nasi istilahnya gitu. Bukan, ini seperti di Israel apa Yerusalem. Oh, amazing. Saya bilang gini, Bu, gitu. Boro-boro ke sana, Bu, katanya saya kayak gitu kan. Saya bisa melihat Malaysia, Singapura aja juga dibiayai sama bule-bule yang saya antar, Bu, kok sampai sana dari mana saya kan gitu kan. Waktu itu loh bilang, oh iya ya gini ya, bawa dalam doa, waktu itu cuma gitu, bawa dalam doa kiranya nanti Teh Tata bisa berkunjung ke rumah Tuhan, amin gitu. Saya cuma tak aminin aja Kak, juga nggak terlintas terus ini apa ya sih Ibu ini jangan mau ngajak, enggak, no. Sedikit pun saya nggak ada pikiran kayak gitu. Saya aminin aja, selesai dah. Aku bilang gitu. Intinya saya amin aja. Betul. Seminggu setelah itu Kak, tiba-tiba Teh bisa nggak datang ke kantor saya? Di mana? Ini saya di Sherlock dong. Saya gini. Ini kantor apa hotel ya? Saya kan gitu kan. Saya kasih clue-nya dikit aja di daerah bypass. Gitu kan. Ini kantor apa hotel ya? Gue bingung nih gitu kan Kak. Setelah itu ternyata security-nya saya bicara sama Bu ini, saya mau ketemu sama Bu ini. Oh ya udah ditunggu. Nah di situ tiba-tiba saya nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apa. Untung saya nggak punya penyakit jantung nih Kak. Mungkin kalau penyakit jantung stroke gue Kak di situ. Kok tiba-tiba setelah ngobrol bla 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 terus gini, masih punya paspor? Masih, tapi kan mati. Buat apa saya juga nggak mungkin lagi keluar negeri, saya kan gitu kan Kak. Terus bilang, tapi ada tapi udah mati Bu, saya gitu. Ini ya diaktifkan kembali, ini diurus. Maksudnya Bu gitu. Ya nanti kalau memang waktunya Tuhan yang terbaik buat kita, nanti Ibu mau ngajak Teteh ke Yerusalem. Aduh, untung Kak di situ saya nggak ngegeblak stroke saya. Saya kan padahal baru sebulan yang lalu saya bilang, Tuhan saya mau berkunjung ke rumah Engkau Tuhan, di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nggak tahu saya gimana caranya, saya nggak punya duit. Saya gitu aja kan waktu itu. Kok tiba, saya gini, baru di situ saya gini, Bu serius Bu gitu. Iya diurus dulu ya. Saya terus terang lagi, Bu, terus terang. Saya kan jadi orang sukanya apa adanya Kak, saya nggak mau berbelit-belit. Bu, kalau diurus terus terang, saya kan sekarang nggak kerja nggak apa. Terutama saya langsung aja Bu, tuntut poin. Saya minta uang bensin aja deh Bu untuk ngurus, saya terus terang. Betul. Dan daripada saya mengiyakan tapi saya nggak jalan Kak. Berarti kan saya PHP-in Ibu, kasihan kan saya apa adanya. Karena untuk ke imigrasi kan jauh ke sana, saya terus terang memang betul. Ya itu kalau Ibu diizinkan, kalau tidak pun nanti saya menunggu waktu Tuhan yang terbaik buat saya saja. Siapa tahu ada berkat dari perpanjangan tangan saya sama siapa aja, saya nggak apa-apa. Ya puji Tuhan. Iya ya nanti untuk bensin. Nah setelah selesai saya urus semuanya, finalis sudah jadi nih. Bertemu kembali katanya. Bertemu kembali. Nanti persiapannya Ibu nanti ikut Ibu ya gitu sama Bapak sama rombongan kita ke Yerusalem. Nanti Mbak Tata persiapan diri aja, bawa baju aja, dan yang penting berdoa terus, doa nomor 1, doa minta kelancaran dari kita mau berangkat sampai pulang. Saya masih bengong Kak. Serius Bu, saya gitu kan. Iya, terus udah itu berlalu. Terus sehari saya suruh datang ke kantor lagi. Betul tiketnya, siap. Ini loh, aduh saya gitu kan. Bingung lagi, ini betul nggak sih? Saya sampai bingung Kak di situ. Aduh luar biasa. Jadi apa ya? Ya bukannya kita nggak percaya sama Tuhan, tapi seperti percaya nggak percaya gitu loh Kak. Amazing. Nah, karena baru sebulan lalu saya bilang Tuhan saya mau berkunjung. Saya mau berkunjung ke tempat kelahiran Tuhan Yesus, tapi saya nggak punya uang. Saya gitu aja. Tapi saya mau gitu. Tolong Tuhan, intinya kayak gengerang aja. Puji Tuhan. Finally hari hanya ini yang ini tadi saya juga sempat nih cerita sama Kak Lucy ini sampai tertawa Kak Lucy di situ. Tadi waktu di kamar hotel ambil packing kan. Finally saya mau berangkat nih ya. Mau berangkat nih Kak. Tadi ini sempat kita cerita Kak Lucy ketawa di kamar nih. Saya tuh begini. Saya mau berangkat ke luar negeri loh.
Di mana-mana orang luar negeri, maaf ya, maaf kata, Keluar bukan negeri. keluar negeri itu pasti dong. Pertama yang di pikiran kita pasti kita bekal. Betul. Nggak mungkin dong. Walaupun Jangankan keluar walaupun negeri. udah dibayarin, Nah. tapi minimal punya pegangan. Nah betul itu, harus itu, nggak mungkin tidak gitu kan. Waktu itu saya gini, sudah kurang H-2. Di dompet masih utuh segitu-gitu aja. 270 270. 270.000. Itu pun duitnya saya inget loh, 101, 50-an goceng Jepang. Gitu loh, belum buat beli es bonbon aja ada gitu. Terus saya begini, H-1. Kok masih utuh ya di dompet yang gitu kan. Nah, di situ mungkin namanya seorang suami itu melihat istri mau pergi ya Kak. Nggak luar negeri, mungkin kita mau kemana aja, namanya suami pasti ada beban pikir dong. Apalagi ini ke luar negeri. Ya di situ mungkin suami ingin membantu istrinya, jangan sampai apa ya sih istri saya ke luar negeri tidak membawa bekal. Nah ini terus terang nih, saya nggak mapain, malu emang kenyataan, yang penting saya nggak nyolong, intinya kayak gitu kan. Suami itu kasbon ke kantor nih ceritanya, kasbon lah nominal, nggak perlu saya sebutkan. Dan sekali lagi ownernya masih holiday di Singapura. Jadi nggak dikasih ini kasbon Kak, nggak dikasih kasbon. Ini aku tak minum. Oh ini punya aku sih. Oh punya aku. Oh ini. Oh, Maaf ya. Ini enggak bukan nggak boleh ya, lagi batuk Kakak. Enggak sponsor loh. Hampir aku nyembur lagi loh. Nah, lanjut ya. Enggak dikasih kasbon. Akhirnya hari hanya tiba. Kita kan penerbangan malam. Ya. Suami nganter kita ke airport. Kita kan kumpulnya di Airport Internasional Ngurah Rai kan. Di situ suami itu kayak, saya ngelihat dia nangis tapi dia tetap berusaha tegar. Nah, istilahnya sampai terakhir nih loh, saya pamitan, rombongan sudah di briefing semuanya bla bla bla, kita sama tim istilah grup lah gitu. Sampai suami terakhir gini, betul kamu di dompet segitu. Ini kalau kagak percaya dah, lihat sendiri gitu kan. Terus udah orang ini apa namanya, tiket udah PP, tenang aja, makan juga udah ditanggung, apalagi yang mau dibingungin kayak gitu kan. Tapi suami tuh saya bilang tenang gitu. Ya puji Tuhan, akhirnya saya terbang. Kita perjalanan kurang lebih 10 hari Kak. PP itu kan kita mengunjungi ya di situ kelahiran Tuhan Yesus. Ada kok di TikTok saya, semuanya saya share perjalanan saya ke mana? Ke Yerusalem, ke Getsemani juga, bukit di Golgota juga. Ada semua luar biasa di situ. Aduh Kak, saya sekali lagi puji Tuhan, saya untung gak punya penyakit jantung kali Kak. Seorang Tata loh, seorang Tata yang notabene aja, apa ya, kok jangan kan ke Yerusalem. Saya mau pulang ke Garut walaupun tidak keluarga belum ngizinin, belum membuka hati saya, walaupun mau lihat anak saya ke Garut naik bus aja harga yang 400 saja. Puji Tuhan, Tuhan belum menyediakan istilahnya, kok apalagi nih ke Yerusalem di ini deh Kak. Akal, aduh amazingnya Tuhan Yesus. Kalau di logika loh, ke Garut aja, hanya bus kita naik Pahala Kencana aja 400 nyampe Garut, itu Tuhan belum sediakan. Kok sedangkan yang ini yang di luar nalar logika kita sebagai manusia, kok sampai Yerusalem loh Kak. Apa itu nggak luar biasanya Tuhan Yesus? Seorang Tata loh, saya gitu. Kok bisa sampai sana aja mau bawa bekal 270, bisa melihat tempat kelahiran Tuhan Yesus. Di situ siapa Kak yang ini loh Kak, pohon apa Kak yang pohon ara yang siapa yang melihat Tuhan Yesus? Kan yang naik itu loh. Ada itu yang jadi lupa. Nah, itu kan ada yang naik di atas pohon melihat Tuhan Yesus. Di situ intinya di situ saya share semua deh di TikTok kan. Puji Tuhan. Jadi di sana itu betul-betul Tuhan menyediakan saya, memampukan saya walaupun saya dengan keterbatasan saya, contohnya saya tidak kelaparan. Saya di sana itu mau kemana-mana, aduh ke sana makanan lagi, ke sini makanan lagi. Istilahnya betul-betul Tuhan itu apa ya? Kalau kita betul-betul berkunjung di rumah Tuhan, betul-betul dijamu gitu loh Kak. Luar biasa perpanjangan Tuhan
dari orang-orang. Zakheus. Ya, Zakheus itu di situ. Yang naik ke atas pohon, yang melihat Tuhan Yesus. Ya itu. Nah, ya itu dah itu. Saya melihat tempat ini, Palungan. Tempat nangis Kak di merinding. Nangis Tata di situ sampai bingung. Apa ya Kak ya? Maksud bukan bingung apa. Sampai nggak bisa berkata-kata. Luar biasanya Tuhan Yesus hanya dengan Tata mengucap Tuhan mengabulkan tidak lama. Gitu loh Kak. Saya luar biasa di situ. Sampai finally saya pulang Kak. Pulang ke Indonesia kembali. Saya juga pas transit di Dubai. Itu juga pesawatnya Tuhan Yesus betul. Kan saya share di situ. Emirat itu. Kok di sininya ada tulisan Arab sama di sini ada God bless you. Kan saya zoom itu. Aduh Tuhan. Saya pulang aja sudah diberkati nih sama Tuhan, mau pulang ke Indonesia nih sudah diberkati sama Tuhan nih. Puji Tuhan, finally saya akhirnya pulang ke Indonesia dengan selamat karena penyertaan Tuhan Yesus. Di situ saya juga bawa oleh-oleh. Bingung kan? Uang 270 kok bisa beli oleh-oleh, bisa beli makanan, beli souvenir, macam-macam. Bingung. Kalau sekali lagi kita pakai akal manusia nggak mungkin Kak. Iya. Nah, istilahnya tertulis Tuhan bilang apa yang tidak kamu lihat dengan mata, apa yang tidak kamu pikirkan, apa yang tidak kamu rasakan, itu yang Tuhan siapkan. Amin. Nah, itu di sampai dalam 1 Korintus 2 betul. ayat 9. Sampai suami saya gini, kok kamu tambah melar ya badan kamu? Padahal cuma 2 minggu ya. Itu masa sih iya? Ya itulah Tuhan, kita berkunjung ke rumah Tuhan betul-betul menjamu kita luar biasa. Ya, istilahnya kamu udah datang ke rumah saya harus menjamu kamu dengan sukacita sampai kamu pulang tidak kurang suatu apapun. Kok kamu bisa bawa oleh-oleh? Iyalah, kan Tuhan yang sediakan, Tuhan yang mampukan. Kan Bapak kita. Nah, di situ anehnya Kak, kita sudah pisah semua sama rombongan. Saya duduk nih di airport sama suami saya di parkiran motor karena saya dijemput pakai motor. Saya buka lagi dompet saya. Kamu percaya nggak? Kemarin saya berangkat bawa uang berapa? 270. Sekarang saya buka ya. Hitung. Kok 270? Masih Kak. Satu sen pun enggak. Nah, itu Kak. Serius. Lalu kamu lihat nggak gitu. Nah, suami saya kayak bengong loh Kak. Kok bisa? Mungkin suami saya gini loh. Terus kamu di sana minum itu. Nah, setelah itu saya baru sama suami saya di kos itu saya bongkar, dia juga bingung lagi. Kok kamu bisa bawa oleh-oleh? Ada kaos, ada ini. Saya gini, dari mana? Tuhan Yesus. Saya gitu aja. Banyak loh. Itu Kak, kalau saya kalau saya mau, mungkin saya 2 koper pulang Kak. Puji Tuhan perpanjangan Tuhan itu beli ini maunya kasih saya, tapi saya cuma ini. Saya puji Tuhan, saya kesini tujuannya hanya betul-betul ingin tahu tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saya ingin betul-betul mendalami betul apa artinya Tuhan Yesus dulu di Golgota disiksa, dicaci, di apa itu. Kalau istilah orang Indonesia itu namanya napak tilas. Nah itu di situ aja saya nangis Kak. Aduh Tuhan yang udah diludahi, dicaci, dimaki, itu aja dia masih tetap memaafkan, rendah hati. Terus kita yang sebagai manusianya aja kita masih banyak nuntut. Istilahnya kan nuntut inilah, nuntut itulah yang kadang-kadang apa yang tidak Tuhan berikan, bukan Tuhan tidak berikan. Mungkin belum waktunya aja kita udah ngedumel loh Kak. Ini aja luar biasanya, disitulah luar biasanya saya kok bisa sampai di sana. Kalau minta sama Bapak kita itu jawabannya 3. Iya, tidak, atau tunggu. Nah itu betul. Menunggu itu adalah waktunya Tuhan. Kadang tiba-tiba yang kita sudah tidak pikirkan, kayak kamu nih minta sekarang. Tiba-tiba Tuhan genapi di bulan berikutnya. Kita ingat, oh iya ternyata kok cepet banget dijawab. Itu ingat langsung. Ada juga aku pernah beberapa kali aku minta sesuatu. Pada saat kedapatan itu aku lupa kalau aku pernah minta itu. Jadi waktu itu pernah kakak kirimin tas gak? Termasuk bukan?
Oh Belum. belum. Jadi waktu itu memang ada viewer kirimin berkat ke kakak tas baju-baju branded KW Super. Terus aku kirim-kirimin dah sama Murtadin. Ada yang di Manado, ada yang di Jogja, ada yang Pontianak, kakak kirimin ya. Nah itu sebelumnya kakak itu cuma ngomong gini, Tuhan udah lama loh aku nggak pakai tas bagus, cuma sekedar tas lah sayang. Aku nih udah lama nggak pakai tas bagus, mau beli walaupun harga 700.000 kan KW Super sekitar segitu dong, 1 juta lah ya. Sayang uangnya gitu buat anak sekolah. Kalau boleh mah ya boleh ya Tuhan mau beli gitu, murah-murah aja lah karena waktu itu kan COVID Luar biasa tas itu. juga nggak udah pada jelek lah. Cuma ngomong gitu doang deh. Nggak sampai beberapa hari pas lagi live saya mau kirim barang viewer, kirim barang ya kak, nanti pakai box. Ini mau kirim mau pindahan rumah, saya pikir mau pindahan rumah. Ini saya udah pesen gobok katanya. Berapa banyak sih dikirim saya? Dia nggak ngomong kirim apa deh, dia cuma bilang gini, dulu sih saya nggak punya uang untuk memberkati ibu, tapi saya punya barang-barang. Dulu saya punya butik katanya, ini dipotong dulu ya. Dalam arti euforianya ini kita tambahkan bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita. Nah akhirnya saya lagi live sampai saya skip, tunggu dulu ya sampai dia datengin karena dia bingung boxnya nggak bisa. Terus akhirnya yang penting suaranya keras karena jangan begini-begini. Nah terus akhirnya saya turun dia pakai ojek tapi isinya berapa kardus, kardusnya gede-gede gitu. Oke udah saya live-nya selesai, saya bukain, tasnya bagus banget, lupa dengan doa kita loh. Coba. Bentar, bluetoothnya nyala nggak? Oh ininya mati sama kamu, bukan bluetooth yang mati. Ini supaya bisingnya nggak kedengeran. Nah terus akhirnya udah nih banyak banget saya bilang gitu. Kak Mbak ini banyak banget ya. Nanti saya titip buat ini udah saya berikan titipan dia. Selebihnya kalusi terserah mau kalusi apain saya bagi-bagi ya Murtadin gitu. Tata apa udah pokoknya waktu itu yang memang di pikiran saya gitu waktu itu saya udah kasihin semua yang suami yang laki-laki berarti istrinya yang saya kasihkan nggak mungkin kasih. Saya masih lupa besoknya baru inget. Tuhan, aku tuh ternyata kan pernah minta tas ya. Tuhan kasih bukan cuma satu, banyak banget gitu. Kalau saya tidak taat dan tidak takut Tuhan, saya jualin. Udah. Weh, berapa puluh? Saya jual 300 laku keras sayang. 200.000 paling jelek. 10 aja udah 2 juta. 2 juta. Tapi saya nggak mau, bukan milik saya dan saya percaya, saya kasih. Itu satu. Terus kedua, banyak hal yang memang kalau kita jadi anaknya Tuhan. Nah, kamu bilang tadi, yalah namanya itu kan Tuhan jamu aku. Sebenarnya kata yang tepat adalah itu kan rumah bapakku. Ya aku dijamu. Iya betul. Sama bapakku. Ya kan? Iya. Sampai semuanya kalau kata bapak kita gini deh, kalau kita disayang bapak kita. Lama nggak pulang, lama nggak pernah tahu kampung halaman bapak kita, lalu datang. Bapak kita bilang apa? Lu makan, lu gua apain semua, jangan keluar duitmu. Itu yang bapak kita lakukan. Amin, haleluya. Dan satu lagi, kalau datangnya dari Tuhan kita tidak perlu mengemis dan tidak perlu meminta-minta. Betul. Itu yang paling terpenting. Betul sekali. Sekarang gini loh Kak, bukan logikanya begini loh. Contohnya nih, saya udah ini contoh kecil ya Kak ya. Kak besok aku bulan depan mau berkunjung loh ke Kak Lucy. Kan sudah diniat dong berarti. Tuhan saya mau berkunjung ke rumahnya Kak Lucy. Cuma tolong mampukan, sediakan udah cukup kan. Tapi kan setelah itu nanti maaf ya. Saya terus tiba-tiba saya ngecat teman saya mau ke Jakarta nih. Saya minta dong ini. Terus next Kak Lucy dengar. Kak Lucy dengar saya gitu tuh kunjungan saya ke memang saya berkunjung. Dari Kak Lucy dengar saya istilahnya minta itu sama tidak itu beda rasanya enggak Kak? Ya beda, ini merasa diberatkan gitu. Nah itu kan. Nah sama halnya dengan gini, bersama Tuhan kita itu pada saat, karena kebetulan kami adalah Murtadin. Sehingga kami Murtadin tuh gini loh ya, saya dulu banyak kaum kita dulu, nggak mau, jangan dibilang Murtadin itu jelek. Karena kita bukan Murtadin loh, kita Murtadin. Kau nggak tahu artinya Murtadin? Murtad itu pindah, din itu agama, murtadin pindah agama lah. Emang kita pindah agama jatuhnya. Tetapi kita menjadi mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Pindah agama, ya karena kami memang dulu tidak bisa memilih agama kami sejak lahir. Agama titel dari KTP itu. Tapi kami berhak untuk mengenal Tuhan kami yang dulu kami tidak mengenalnya dengan baik. Ya kan?
Makanya kalau kami sekarang dibilang murtadin, kalian harus bangga pada orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus itu tadi ya. Sehingga kita dibilang murtadin, jangan kecil hati. Bukankah Kristen dulu juga adalah sebuah julukan? Betul. Nih, udah pernah ke Israel. Kristen itu sebuah julukan saudara terkasih. Di dalam Bible itu sendiri disebutkan bahwa Kristen itu adalah sebuah kumpulan pengikut-pengikut Yesus. Makanya disebut Kristen. Kristus adalah pengikut. Jadi pada saat kamu nih pengikutnya si Yesus ya, istilahnya dulu orang dulu begitu jahatnya terhadap pengikut Yesus. Betul. Nah, dulu Kristen itu sebuah ejekan sebenarnya. Seperti sekarang murtadin, ejekan. Tapi akhirnya menjadi satu titel yang banggaan. Kristen karena aku pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, kalau sekarang kita menjadi murtadin, oh iya memang kita pindah dari titel yang memang udah disiapkan, tapi sekarang kita menjadi mendapatkan identitas yang baru. Betul. Inilah ya, identitas kita adalah Kristus Yesus. Dan pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita mendapatkan kelebihan, kemudahan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anaknya. Betul, amin. Ya kan? Nah, kalau kita udah jadi anaknya, orang tua mana pada saat anak meminta sesuatu tidak memikirkan. Pasti. Ya kan? Pasti. Nah, jadi saya cuma himbau ya, saya juga masih tetap belajar untuk menahan diri supaya kita jangan mengemis dan meminta. Apalagi kalau mau ke Israel, minta sama orang untuk biayain. Ya, enggak banget. Jangan ya, saya katakan. Kalau Anda memang punya kerinduan mau ke Israel, kerinduan ke Yerusalem, bukan Israel. Kan Yerusalem juga bisa jalan-jalan ke Israel ya. Nah, kerinduan ke tempatnya kelahiran Yesus, rindu itu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang siapkan. Kalau datangnya dari Tuhan, sepeser pun seperti yang Tuhan lakukan kepada Tata, gak akan keluar duit, bahkan akan bertambah. Jadi prinsipnya adalah jangan mengemis, jangan memalukan nama Tuhanmu. Dengan kata-kata, ayo dong, gue mau ke Yerusalem, biayain gue. Waduh, besok-besok gue buka juga, gue mau bikin rumah biayain saya. Enak banget ya. Ya tadi yang, maaf saya kembali lagi yang tadi Kak Lucy bilang yang dapat berkat berupa tas atau apa kalau mau dijual itu bisa. Saya pun sebenarnya bisa loh Kak. Saya kan dapat kaos itu dari beliau-beliau perpanjangan tangan itu oleh-oleh itu banyak loh Kak. Koper. Banyak itu Kak. Itu kalau mau saya jual 100 ribuan aja bisa loh Kak. Bisa. Tapi saya buat apa? Kan gitu kan. Saya buat apa dan di situ lebih baik saya bagikan, siapa yang mau. Saya dapat berkat, berarti saya juga harus bisa memberkati orang lain. Menyambung tali. Nah itu loh. Itu bisa saya, gak mungkin bukannya saya langsung, pokoknya saya 100% bahkan 1000% gak mungkin orang yang tak tawarin kaos, apalagi betul-betul itu dari Yerusalem dari sana. Kayak contohnya Kak Lucy deh. Kak udah lihat konten saya kan. Kak ini saya beli dari Yerusalem, saya jual 100 ribu. Pasti 1000% Kak Lucy mau. Ya, pasti. Luar biasa itu tuh. Tapi di situ saya bilang, loh saya kan dapat berkat gitu. Orang saya dapatnya gratis. Nah, juga gratis, itu udah sekali lagi. Jadi sekali lagi Kak di kecuali sini. kaos ini ya saudaraku. Nih. Ini gak gratis. Tapi buat Tata gratis. Oh my God, terima kasih. Kenapa saya bilang? Karena ini kebetulan juga ada seorang anak Tuhan. Memang waktu itu saya udah punya kerinduan. Karena udah banyak nih teman-teman ya, viewer sendiri selalu bilang, kalau sih bikin kaos dong, bikin kaos. Saya itu kan kalau melakukan sesuatu dengan pemikiran yang matang. Iya, jangan sampai berpikir orang tuh kan jadi jualan kaos. Enggak, itu bukan tujuan utama saya. Betul. Jadi waktu ditanya, ayo dong Kak bikin kaos. Awalnya saya pikir, boleh juga nih kaos bapak kami. Karena dari saudara kami juga ada ya bikin kaos bapak kami udah ada dari Fokus dan dari Juda di Salat udah punya. Lalu saya cuma bilang gini, aduh bikin kaos kan berarti pakai modal juga. Saya nggak cukup kalau uang cuma 10-20 juta. Karena kalau kaos kan berarti harus bikin partai banyak sayang, ya kan. Minimal 100-200 lah, berapa kepikiran. Saya bilang cuma gini, ya nantilah waktunya Tuhan. Nah singkat cerita ada yang modalin. Nah pada saat ada yang modalin, saya harus bertanggung jawab dengan uang yang dititipkan kepada saya. Bahkan saya ngasih hamba Tuhan aja saya catat loh. Saya bilang gini, kakak ini saya bawa ke Bali. Niatnya mau jual, tapi saya nggak tega pada saat saya berjumpa dengan hamba Tuhan yang dari pelosok. Ya kan, yang mengumandangkan nama Tuhan, yang dia bekerja buat Tuhan. Saya bilang pengen ngasih gitu, karena saya tuh harus ngasih dia supaya gimana sih, karena kaos ini cuma saya yang punya, ya kan, Yesusku keren.
Jadi saya bilang Mantap. saya harus ngasih, saya sampai lapor dulu. Hmm. Kak, kemarin saya bawa 20, tadinya niat saya mau jual, tapi nggak tega. Saya kasih dia, terserah kamu, kan saya udah izin Iya, gitu. betul. Jadi seperti saya kasih Tata itu saya ada tulisan, ada iniannya. Iya, Lain halnya kalau saya dapat sesuatu gratis ya saya harus berikan juga. Kak. betul. Nah, seperti itulah, Kak. Jadi istilahnya betul-betul luar biasa Tuhan Yesus untuk hidup saya. Mm-mm. Ya kalau mau dibilang apa sih ya? Semua kita kalau memikirkan kurang semua serba kurang. Iya. Betul. Nggak ada manusia yang di dunia ini sempurna tuh nggak ada. Hanya inginnya cuma kedagingan yang Mm-mm. timbul, pasti itu ada. Tapi sekali lagi kalau masalah keajaiban, mujizat Tuhan, amazingnya Tuhan buat hidup saya ya kalau mau diceritain mungkin sampai nanti Kak Lucy mau Pulang pulang lagi nggak kelar-kelar Kak. Mm-mm. Ini ya Tapi yang pasti setiap hari bersama Tuhan ada sesuatu hal yang membuat kita mengucap syukur. pasti. Gitu aja Itu ya kan? betul sekali. Nah mungkin itu Kak sedikit kesaksian saya bagaimana saya sangat antusiasnya, sukacitanya sekali, bahagia sekali, menggebu-gebu sekali. Itu Oh meluapkan iya, kamu belum baca yang belakangnya. Ayo baca belakangnya. BKBDJ, beritakan kabar baik di jalan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Haleluya. Good love Apa never kata die. firman Tuhan? Beritakanlah Injil keselamatan dimanapun. Ya kan, Iya, dari Yehuda, Yerusalem sampai ke ujung bumi. amin. Berarti dimanapun. Dan Tata juga sudah banyak melakukannya. Makanya banyak Amin. saudara-saudara Tata, teman-teman Tata Iya. yang dulu tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Apakah hebat dan gagah Tata? Tidak, Tidak, karena memang bagian kita hanya Betul. memberitakan, ya kan? hanya Bagian Tuhan. Tuhan yang menyentuh hatinya, yang membuat dia mengaku sebagai Yesus dan Tuhan. Betul. Ini aja tadi saya ketemu nih sedikit flashback sedikit sebelum kita closing. Saya ketemu Kak Lucy aja. WA masuk, telepon masuk, ya puji Tuhan. Saya gini loh, Tuhan gitu. Kalau dipikir yang tadi saya bilang, kalau kita kurang pasti semua manusia kurang ya Kak ya. Tapi di sini kadang saya berpikir Tuhan, saya juga mau merintis dari bawah, tapi kok Engkau sepercaya ini sama saya untuk memberkati orang, istilahnya gitu. Padahal ini kalau kedagingan saya ngomong loh Kak, saya aja masih kurang loh Tuhan. Saya aja juga susah loh Tuhan. Kok orang-orang kok ininya hubungin saya. Nah, tapi itu kalau kita ngomong kedagingan, tapi kalau kita mengacu pada Alkitab, pada firman Tuhan, kita kan berharga di mata Tuhan. Sampai saya kadang gini, sepercaya ini Tuhan mempercayakan saya untuk memberkatin orang dengan batas kemampuan saya. Berarti kan Tuhan memakai saya luar biasa. Saya sampai gitu loh, dalam hati, Tuhan percaya ya banget sama saya ya, gitu. Karena Tuhan bilang, kamu iya dulu. Itu. Kamu bilang, oke Tuhan aku jalani. Selebihnya Tuhan yang siap. Betul, amin. Karena Tuhan hanya ingin butuh kendaraan. Kendaraannya Amin. itu kamu. Pada Amin. saat kamu bilang, yes Tuhan I am. Nggak usah pikirin, apakah Betul. yang akan aku bawa, apakah yang akan Iya. aku pakai. Kalau kamu bilang iya dan kamu taat apa kata Tuhan, Tuhan siapin semua. Haleluya. Siapa ini, Kak? Aku juga bukan siapa-siapa. Tapi pada saat saya bilang yes, saya bilang iya. Seperti saya ke Bali ini. Iya. Waktu ditawarin di gereja, karena kebetulan saya kan melayani di gereja rock. Kita ada KLC ini, semua pada datang gitu ya. Dan hampir semua lah, hari cuma berapa persen doang itu pelayan gitu. Iya. Lalu saya nggak diem aja karena lumayan 4.500.000. Saya bilang 4.500.000. Pikir. Udah saya nggak mikirin itu, Tuhan kalau memang saya harus ke sana, siapin aja semua dananya, saya bilang. Sampai temen nih, Lucy kamu jadi ikut, jadi Kak gitu. Iya, emang ya udah kamu belum daftar gitu. Bareng kita kata dia, berapa sekian gitu. Pokoknya 4 juta atau 4,5 gitu ya. Waduh, juga ya saya bilang. Iya. Itu udah semua include. Oke, ya udahlah nanti saya pikirkan. Terus saya mikir gini, saya dulu pernah tinggal di Bali, pernah punya travel, ngapain saya pakai travel ke sana, pergi aja sendiri gitu kan. Yang penting ada tiket pergi dulu nih, pulang nanti dulu pokoknya. Bilang Tuhan kalau boleh, pertama duit nggak masalah lah. Kedua anak nih, karena kan anak masih sekolah, nggak punya pembantu. Kemarin tuh hampir nggak jadi, ibuku sakit karena kan aku cuma bisa mamaku yang kuandalkan. Dan puji Tuhan mama kan memang sudah benar-benar baik kalau untuk urusan bantuin aku. Wah mamaku sakit loh sayang, hampir pikir berarti nggak jadi nih, padahal tiket udah dibeli, kalau nggak jadi nggak apa-apa.
apalah Tuhan, saya bilang ya anggap aja tiketnya hangus. Nah terus kami berdoa bersepakat bertiga, kita doain nenek ya, bersepakat anak-anak tuh. Anakku sakit juga say. Tuhan Yesus, ini kayaknya nggak jadi nih aku berangkat, ya sudahlah nggak apa-apa kalau nggak jadi gitu. Anakku besok sehat dua-dua, dibawa sama bapaknya pergi. Nggak taunya anakku tahu neneknya sakit dibesuk, neneknya sedikit sehat tetap mau ke rumah. Jadi puji Tuhan semua, mama beneran bisa. Udah saya berangkat cari hotel paling termurah. Iya, yang paling penting nyaman. Yang penting bisa tidur gini-gini. Teman-teman pada kemana, pada jalan-jalan, pada pakai mobil, pakai hotel. Apa? Saya pikir saya kesini cuma mau buat Tuhan, bukan buat jalan-jalan, bukan buat apa. Hari pertama saya pikir hari pertama udah acara di gereja, katanya nganggur. Oh nangis saya di kamar. Tuhan saya ngapain di sini? Nangis saya. Aku nggak tahu ada. Coba waktu itu udah langsung hubungin Tata. Gini sedih aku. Tuhan ngapain? Tahu gitu besok aja aku pergi ninggalin anakku, ninggalin ini. Nangis sendiri di kamar doa, Tuhan aku ngapain? Aku nggak mau buang waktuku sia-sia Tuhan. Tiba-tiba keinget satu orang yang dulu tinggal di Jemberana. Berhubunganlah dengan dia, perempuan. Diana gimana dia? Akhirnya ketemuan tuh di Pantai Seminyak. Ternyata apa? Tuhan punya cara lain. Saya bertumpah dengan dia, dia punya pergumulan yang besar sekali. Curhat, konseling, ngobrol. Ternyata Tuhan punya tujuan hari pertama ketemu. Dan dia punya masalah berat banget seperti yang pernah saya alami. Kamu tahu, pada saat saya doain bukan dia yang nangis, saya yang nangis. Luar biasa. Karena saya merasa dulu saya seperti dia. Rumah tangganya hancur. Bagaimana? Jadi rumah dia lagi diguncang dengan rumah tangga. Jadi saya sendiri malu sebenarnya. Waktu doain yang kejar saya. Ada hamba Tuhan yang doain konselor ngedoain konselingnya itu orangnya, kita yang nangis kejar-kejar. Dalam hatiku, aduh Tuhan nih si dia nangis nggak bisa tertahan gitu. Nggak bisa tertahan, saya yang doain sampai kesek-kesek gitu. Kenapa jadi aku yang nangis? Aku bilang, karena aku sedih. Dia keputusan terakhir tuh buat saya jangan gitu. Iya. Jadi tapi kan yang jalan dari Tuhan. Tapi dari situ saya berterima kasih saya datang hari awal karena ada dia yang butuh pertolongan untuk mendengar. Amin. Jadi gitu. Nah terus hari kedua sudah mulai, hari ketiga, hari keempat itu saya bilang Tuhan saya mau kemana? Inilah kita kalau jadi anak Tuhan tuh enaknya gitu ya, Tak? Iya. Segala sesuatu kita bilang Tuhan mau ngapain nih saya hari ini? Nah, gitu deh. Seperti itu. Akhirnya kita berjumpa. Tadinya hari ini saya ada juga sih teman saya masih pakai kerudung. Iya. Tapi sama juga nasibnya kayak saya. Dia dulu yang bantuin saya kabur, bantuin saya beliin barang-barang saya. Dia juga sama cerai. Dia Muslim. Terus dia cerita-cerita. Ya itulah. Saya percaya BKBDJ ini ya. Beritakan kabar baik di jalan. Nah, seperti Tata juga kenal dengan teman-teman baru. Dia tidak percaya Yesus. Sampai akhirnya Tata kabarkan tentang Injil keselamatan. Tiba-tiba dia percaya, dia yang kaget. Itulah jalan Tuhan. Ya kan? Nah, coba cerita sedikit 1-2 orang aja. Padahal Tata cuma menceritakan kebaikan Tuhan. Dia mau jadi, dia akhirnya bisa ikut ke gereja itu juga kan. Ya salah satunya yang tadi itu telepon juga. Itu bagaimana? Ya kan dari agama seberang juga Kak sering lihat story saya. Satu terlontar dari mulut dia tuh ada gini, kenapa ya orang Kristen kok baik, penyayang semua. Nah itu kan memang betul-betul cerminan dari yang dikehendaki Tuhan seperti itu juga kan, kasih. Ya saya cuma bilang, ya itulah orang Kristen. Saya kan mau panjang lebar Kak. Daripada nanti, kan jadinya nanti malah sombong kan. Karya, ya itulah orang Kristen, hanya kasih dan kasih. Saya kan gitu aja. Ya puji Tuhan. Nah yang tadi saya cerita, saya kalau mau dibilang kurang, tapi Tuhan mempercayakan saya. Tuhan sepercaya itu sama saya untuk memberkati, untuk membantu beliau ini walaupun dengan semampu saya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang waktu dia ini saya pas nggak ada, tapi saya tadi Kak Lucy bilang, yang penting kita yes-kan dulu. Kan gitu kan, ya saya bilang saya iya kan aja, iya entah itu nanti dari mana saya ini. Sampai finale terakhir dia kemarin bilang ke saya, Teh boleh nggak sekali-sekali nanti saya ikut ke gereja kayak apa. Nah ya saya bilang oke, puji Tuhan, haleluya. Katanya bilang gitu, ayo gitu, dalamnya kayak apa sih? Oh ya dalamnya kayak gitu bagus, rumah Tuhan di mana bagus kan gitu kan. Terus bilang gitu, orang saya kadang gini,
Orang saya lebih betah di dalam gereja daripada di kos saya gitu kan. Nah itulah luar biasanya Tuhan. Itu salah Jadi satu ya, dan ini betul. udah dampak dari apa yang kita Padahal lihatnya cuma dari story loh. Kan kadang saya kan story lagi apa, terus kadang-kadang ya itu. Jadi dia tuh gini loh. Terus ada DM berkenalan terus ngobrol. Iya. Oke. Pernah dia tercetus gini loh. Kan bilang, "Teh, gitu. Maaf ya kalau saya datang ke sini Teteh baru pulang terus tadi katanya tidur." "Iya, saya ganggu ya?" "Enggak," katanya. Terus dia sampai gini, "Kok orang Kristen mau apa kok nggak ada marah-marahnya ya?" gitu. Terus saya bilang, "Tuh saya marah buat apa?" Saya gitu. "Saya marah juga kamu juga sudah di sini. Aku nggak marah pun kamu juga udah di sini buat apa?" Saya kan gitu. Nah itu loh Kak. Jadi hanya dengan dia melihat story, terus ya mungkin ya tadi yang Kak bilang Di TikTok tuh ya maksudnya. mau tanaman TikToknya apapun. saudara Tata Mosat. Tata coba di spill. TATA. Tango Alpha, Mama Oscar, Sierra Alpha Delta. Tata Mosat. Oh, Tata Mosat, nggak pakai spasi, nggak pakai. Nggak langsung. Tata Mosat. Ya. Jadi kalau Tata lebih banyak di penginjilan dalam arti memberitakan kabar baik di TikTok ya, saudara terkasih, silakan di follow ya. Follow ya. Aku kurang agak saya masih mencari admin supaya TikToknya juga bisa ada yang pegang. Saya juga ya udah 20K tapi tidak terkoordinir. Iya. Ya, baik. Mungkin Terus itulah. ada lagi satu lagi saudara terkasih, bahkan ini yang dahsyat banget yang tadi Tata ceritakan. Kita tidak akan ngobrolin tentang figurnya, lebih kepada bagaimana Tata memuliakan Tuhan dari kehidupannya Tata. Iya. Ya kan, sampai akhirnya dia salah satu orang lagi yang dulunya juga sama Muslim, terus akhirnya dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara dunia. Terus akhirnya keajaiban Tuhan aja yang bisa sembuhkan mujizat. Cerita sedikit aja, karena aku pun tidak akan mengejar orang tersebut, tapi aku hanya ini loh, apa yang dari kita lakukan, ada dampak itu orang lain yang akan. Ya itu dia dari Rembang seberang ya, tapi puji Tuhan sekarang dia sudah jadi pengikut Kristus. Coba. Itu apa ya? Tata berpikir dia akan menjadi percaya? Tidak. Nah itu bagaimana ceritanya? Tidak. Ya pada saya juga nggak akan panjang lebar, juga nggak akan menyebutkan nama juga ya. Memang dia dalam bekerja itu luar biasa kan. Saya sampai kadang terherannya gini loh Kak. Lebih lama saya ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus daripada dia. Tapi sepertinya kok imannya dia lebih luar biasa saya gitu. Dia malah justru melihat saya, akhirnya dia bertumbuh iman. Tapi kok sekarang kayak terbalik. Kok saya jadi harus melihat dia imannya jadi begini. Intinya kan memang firman Tuhan berkata gini, yang dahulu akan jadi terbelakang, yang akan jadi terdahulu. Jadi seperti salib-saliban, memang iya. Memang dia divonis sama seorang kita tahulah di dokter yang tidak mungkin kalau di bahasa manusia tidak mungkin disembuhkan. Kalau manusia saya bilang tidak mungkin disembuhkan dan belum ada obatnya. Saya pun tahu walaupun saya bukan kesehatan. Saya juga nggak bodoh-bodoh amat kan. Nah di situ dia pelan-pelan membuka hati. Terus kadang sering tanya ke saya. Sebisa saya jawab. Dia dengerin lagu-lagu rohani atau apa. Saya juga nggak memantau dia, saya juga 24 jam nggak stay sama dia. Bagaimana cara dia mengenal Tuhan, bagaimana dia sampai percaya sama Tuhan, sampai betul-betul dia mengimani itu semuanya saya juga tidak tahu. Finally-nya waktu itu tiba-tiba saya kontak nggak bisa Kak. Nggak bisa, ini orang kok WA nggak bisa, ini nggak bisa, aduh ada apa kan, jadi kita cemas dong pikiran. Nah saya samperin dia, memang ada di suatu rumah yang dimana dia bersama dengan seorang nenek, tapi bukan nenek dia, notabene keyakinan juga beda. Karena waktu itu saya cuma tahu keyakinan teman saya itu cuma agama seberang gitu aja kan. Bingung kan Kak, kok nggak bisa dihubungi, checklist terus gini, saya datang. Kok HP nggak bisa dihubungi? Iya Teh, HP saya dijual buat apa? Kok nangis Kak? Kok kamu nangis gitu? Dia tuh nangis nyebut nama Yesus terus anak kenapa gitu. Dikeluarkan Kak. Hasil lab 5 rumah sakit dikeluarkan semuanya. Maksud apa? Ini HP saya jual jadinya ini.
Jadi apa saya baca? Puji Tuhan Kak. Di mana suatu sakit itu tidak bisa disembuhkan dengan kekuatan manusia. No, mustahil. 1000% pun tidak bisa disembuhkan. Kita sebut aja penyakitnya kan kita Ya. tidak sebut orangnya. Heeh. AIDS atau HIV? HIV. Oh HIV berarti virusnya ya. bukan Ya. virus. Apalagi virus itu tidak akan mati. Ya, kan terus makan menggerogoti. Sampai menjadi AIDS. Akan menjadi AIDS kan. Nah, sampai akhirnya baru saya tahu kenapa nggak bisa dihubungi. Ternyata HP dijual hanya untuk dia juga nggak percaya. Satu rumah sakit namanya itu kan mahal kan Kak untuk lab gitu. Akhirnya dia memberanikan diri jual HP karena dia ingin betul-betul memastikan. Bukan hanya satu rumah sakit, 5 loh Kak. Digelar semuanya. Saya di situ kayak nggak bisa bicara Kak, nangis nggak bisa, ngomong nggak bisa, hanya shock, istilahnya shock saya. Saya bingung, saya cuma dari mulut saya cuma waktu itu haleluya Tuhan Yesus, cuma itu Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Saya cuma itu, saya mau ngomong apa nggak bisa, saya mau nangis nggak bisa. Akhirnya serius kamu gitu, terus saya gini. Ada satu rumah sakit lagi yang belum aku lagi itu kan. Terus bilang, saya udah gak ada uang lagi. Nanti kalau saya dapat berkat ya saya gitu. Terus saya bilang, ada satu lagi. Bukan saya menentang Tuhan, bukan. Bukan saya tidak percaya. Walaupun ini semua digelar. Bukan. Saya cuma terkagum, kok luar biasanya Tuhan bekerja. Gitu kan. Terus, betul. Waktu itu saya ada berkat, ayo yuk berangkat. Saya jemput lagi naik motor. Keluar kan nunggu 2-3 hari itu kan gak bisa langsung keluar. Saya ambil sama Kak hasilnya. Terus satu kata saya bilang, kamu kok bisa sembuh? Lah kok langsung nyebut gini? Kan yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Nah itu Kak. Lo saya jadi orang kayak orang bodoh kan. Oh iya Tuhan Yesus ada, kenapa saya tanya? Saya gitu kan Kak. Itulah nggak apa-apa secara manusia. Itu dah. ada keinginan itu nggak apa-apa. Makanya itu saya makanya saya kan gini. Kok kamu bisa sembuh? Kan itu pertanyaan konyol kan Kak, pertanyaan konyol banget kan. Kok kamu bisa sembuh? Gitu. Dia jawabnya juga enteng. Karena disembuhkan Tuhan Yesus. Oh iya saya kaget. Aduh konyol banget pertanyaan aku. Nah disitulah dia cuma bilang, serius? Iya. Terus bilang gini, dia cuma bilang, saya nggak minta banyak sama Tuhan Yesus, walaupun saya belum dibaptis, belum apa. Saya waktu itu belum. Saya cuma bilang sama, saya cuma doa, hanya satu permintaan saya, sembuhkan saya. Sembuhkan saya cuma itu teh katanya. Luar biasa nah itu loh Kak. Luar biasanya itu loh. Tuhan Yesusku dahsyat. Keren, dahsyat. Keren. Banget. Nah mungkin itu sedikit kebaikan Tuhan Yesus yang saya alami. Kita akan ngobrol lagi. Oke. Besok, Sabtu kamu mana besok? Besok off malahan saya. Kalau sekarang. Atau besok mau ikut pelayanan aku? Oh iya ya nanti di Seroknya. Ya nanti ya langsung malam ya. Ngobrol dulu oke. Kita akan bekerja. Jadi besok itu aku akan pelayanan di sebuah tempat yang isinya bukan orang-orang Kristen. Jadi mungkin orang Kristennya nggak banyak, tapi di situ akan ada orang-orang non Kristen yang mendengarkan saya ngobrol tentang kebaikan Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Secara manusia gue deg-degan, tapi aku percaya Tuhan yang akan kuatkan. Ya. Amin. Ya, Tata Janeta bukan. Tata Mosad. Tata Mosad ya, kita udah ngobrol banyak tentang Tata Mosad. Yang pertama bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang Tata yang sudah diangkat anak. Jadi kita ini sebenarnya anak yang dipungut Tuhan dari lembah kekelaman. Betul. Ya kan? Jadi kita dipungut sama Tuhan, dijadikan anak yang tersayang, anak yang terkasih, dan akhirnya pada saat kita menjadi anaknya yang nurut, patuh, Tuhan bilang, apa saja yang kau minta, maka akan kuberi. Seperti firman ini Tuhan katakan. Kita baca ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, amin. Ada lagunya gak? Apa saja yang ada lagunya ya itu ya, kalau nggak salah ya.
Emang ada, tapi saya nggak Oh, tahu. salah juga. Ya udah, Iya, nanti baiklah. kita mungkin next kita Heeh. lanjut ngobrol-ngobrol Iya. lagi. Terima kasih banyak buat semua saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Tuhan dukung terus pelayanannya Tata. Amin. Walaupun Tata sekarang sudah lagi belajar untuk fokus di gereja ya. Iya, ya puji Haleluya. Tuhan. Bisa. Saya Tapi memang terus pelan-pelan. terang Kak, sebelum saya closing ya, saya sebelumnya memang sebelum fokus di gereja, saya memang kemarin kerja di gym. Tapi di situ lama-lama Gym. kerja di tempat gym, tapi di situ di setiap saya mau ada mau komsel, ada mau pemuritan, sedikit ada apa kok kayaknya kok saya kok nggak bisa karena keterikatan waktu kan. Nah di situ saya kita kalau manusia mengikuti kedagingan, gini loh, sayang banget sih lo gaji gede-gede ditinggalin kayak gitu loh Kak ya. Oke. Tapi saya gini, saya ini dikasih nafas itu sama Tuhan loh. Mau saya dapat berkat pun juga dari Tuhan kok, bukan dari manusia. Saya tinggalkan Kak, itu kerjaan. Baik. Saya tinggalkan betul sampai sekarang. Jadi intinya saya Sekarang memang betul-betul freelance mau aja. ya freelance kalau memang ada yang membutuhkan tenaga. Saya nggak malu, yang penting halal Kak. Iya. Mau dia disuruh bersih-bersih apa ya silakan tidak saya. Yang ada di sekitar Bali kalau misalnya butuh untuk gali sumur silakan. Itu dah. Iya. Ya. Tapi Iya. percayalah sayang, pada saat kita memutuskan, yang penting gini, kamu ikutin alurnya aja. Kayak kakak Iya. ini 2 tahun setengah, aku ikutin alurnya Tuhan. Walaupun secara dunia ada ngelenceng-ngelenceng. Dalam arti ngelencengnya gini, enggak Tuhan, gue harus kerja. Aku berusaha nih untuk coba kerja lagi. Iya, Pada saat mencoba untuk kerja, ditipu orang. Ini tandanya. Tandanya Tuhan tidak berkenan kita berusaha untuk kerja secara dunia, secara kehebatan kita. Iya. Mulai deh aku kerja lagi. Kita jualan lagi tuh peralatan, berusaha supaya untungnya gede gitu. Ada Iya. untungnya lah gitu. Dengan dalil supaya aku bisa pelayanan juga. Akhirnya apa? Untung enggak buntung. Ditipu saya. 20 juta yang bayarin Aduh, saya Tuhan sendiri. Yesus. Tapi ya bersyukur akhirnya oh iya. Terus bilang lagi, Tuhan aku harus jadi pengacara nih Tuhan. Jadi pengacara kan uang 50 juta 100 juta gampang. Tapi ternyata apa? Setiap aku mau menghadapi sebuah ngartasin kasus nggak bisa. Bukan nggak bisa, ada aja waktu. Berarti Tuhan bilang cuma gini, fokus apa yang ku minta. Fokus dengan apa yang ku kasih. Dengan apa yang ku buatkan jalan buat kamu. Jadinya sekarang aku fokus aja. Malah lebih nikmat. Melayani anak-anak di rumah jadi lebih fokus. Iya betul. Melayani diri sendiri juga harus lebih fokus, bisa lebih fokus. Dan yang pasti melayani orang di luar. Karena pelayanan itu ada 3 Tata. Pertama, melayani diri sendiri. Betul. Banyak orang hamba Tuhan melayani diri sendiri enggak. Buat orang aja. Terus ya betul. Ya kan, buat orang aja. Ya, akhirnya diri sendiri kering. Kedua, melayani keluarga kita. Kayak Tata punya suami. Layanilah suami dengan baik. Kalau misalnya ada anak, nanti kita kita ngobrolin tentang anak. Lalu yang ketiga baru pelayanan untuk orang lain. Untuk orang lain apa? Orang yang kita nggak kenal. Apapun itu yang terjadi itu adalah pelayanan kita. Makanya aku bilang tadi BKBDC, beritakan kabar baik di jalan. Kapanpun jangan pernah takut Tuhan tidak kasih makan. Amin. Jangan pernah takut Tuhan tidak kasih kebahagiaan. Justru pada saat kita mengerjakan pekerjaan raja yang diberikan, Tuhan akan siapkan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Ya, Oke. Tata di Bali melayani Tuhan dengan segenap hati, dan saat ini Tata sudah mulai benar-benar Tuhan maunya apa Tata lakukan. Teman-teman boleh bantu pelayanannya Tata. Nanti saya akan taruh nomor rekening Tata di bawah ini. Kalau saya taruh rekening bukan berarti kita meminta-minta. Karena daripada ada orang teleponin saya banyak. Padahal udah saya taruh tuh nomor rekening. Kak minta nomor telepon si pesaksi ini. Kan ada ya. Tapi ya sudah. Jadi ini tujuan para pesaksi saya taruh nomor rekeningnya. Sampai kapan? Ya sampai konten itu ada ya. Kalau di tempat lain 3 hari atau 1 minggu rekeningnya dihilangin. Karena saya memang mengonten ini bukan untuk cari duit di konten ya. Untuk membantu para hamba-hamba Tuhan. Agar kiranya banyak di luar sana yang tadinya gak kenal, Tuhan akan mengarahkan. Gitu Betul, ya. Oke. Baik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saya Lucy Daiva. Saya Tata Mosat di Denpasar, Bali. Oh iya, kita di Denpasar Bali. Iya dong, sebut dong. Ya betul. Kita di Denpasar Bali. Tuhan Yesus memberkati, dan yang pastinya Tuhan kita keren. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa yang mau kaos silakan DM saya ya. Nah, selamat siang, shalom untuk semuanya. God bless all.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari ibu ini ya, kesaksian yang sungguh luar biasa, kesaksian yang sungguh memberkati kita gitu ya teman-teman ya. Jadi jika ada dari teman-teman yang merasa sangat diberkati dari kesaksian beliau, yang merasa ada hal-hal yang teman-teman dapatkan dari pengalaman hidupnya, dari pengalamannya menjadi pengikut Kristus, dari masalah-masalah yang dia alami, dari problem-problem yang sangat kompleks yang dialami ketika dia menjadi pengikut Kristus. Kalau ada yang teman-teman dapatkan dari pengalaman itu, hal-hal yang merasa diberkati, silakan tuliskan semua itu di dalam kolom komentar, bagikan kepada teman-teman yang lainnya, sehingga ketika ada dari teman-teman lainnya yang merasa yang membaca, maksudnya komentar teman-teman, pengalaman teman-teman, atau hal-hal yang teman-teman dapatkan, mereka pun juga dapat diberkati, dan kita semua yang mendengarkan kesaksian ini ya boleh dapat diberkati bersama-sama teman-teman. Saya secara pribadi juga sangat diberkati, dan apa yang dialami oleh ibu ini benar sekali teman-teman, bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukanlah hal yang mudah gitu ya. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang selama ini, yang memikirkan mungkin mengikut Kristus itu semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Mengikut Kristus itu seperti membalikan telapak tangan, bahwa semua penyakit lah atau semua masalah akan menghindari kita, lalu kemudian kita akan bebas dari semua itu. Tidak teman-teman ya. Mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang seperti yang ibu ini katakan, itu memikul salib gitu. Artinya masalah itu ya tidak serta-merta langsung meninggalkan kita, langsung jauh daripada kehidupan kita. Tidak teman-teman. Tetapi justru ketika kita mengikut Kristus, kita itu malah semakin banyak masalah gitu ya. Relevan dengan apa yang dikatakan Kristus, bahwa kita itu diutus di tengah-tengah serigala, atau domba-domba itu diutus di tengah-tengah serigala. Itu sangat relevan dengan kenyataan hari-hari ini gitu teman-teman. Dan apa yang ibu ini saksikan itu menjadi warning ya, menjadi peringatan bagi kita ya, menjadi sebuah pelajaran bagi kita juga. Mungkin ada dari antara kita yang berimajinasi atau mencoba untuk berpikir bahwa mengikut Kristus nanti saya akan terhindar dari masalah ekonomi, masalah sakit, atau masalah apapun dalam keluarga. Tidak teman-teman ya. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hal itu. Yang paling utama dari janji Tuhan adalah soal keselamatan. Itu sudah menjadi pasti gitu, karena Dia yang memikul dosa kita, memikul semua pelanggaran dan kesalahan kita. Tetapi soal masalah dan sebagainya, Tuhan tidak pernah berjanji akan menghindarkan kita daripada semua itu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melewati semua itu. Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada di tengah badai. Ya, coba teman-teman membaca Mazmur 23. Itu sebuah pengalaman daripada penulis dari Mazmur itu, yang sedang mengekspresikan bahwa dia tidak pernah takut ya, sekalipun dia berjalan di lembah kekelaman. Ya, karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan dia. Nah, itulah janji Tuhan sebetulnya di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita berimajinasi bahwa ketika kita mengikut Kristus lalu semua masalah menjadi beres, coba perhatikan kehidupan Yesus sendiri deh selama dia hidup. Dia itu nggak tenang-tenang kok. Sedikit-sedikit diganggu, sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit melempari batu. Bahkan puncaknya dia harus mati di atas salib, sekalipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Coba perhatikan kehidupan para murid. Ketika mereka melayani itu nggak ada yang baik-baik saja, kecuali Yohanes yang mati dengan umur yang lanjut gitu. Tetapi para murid yang lainnya martir semua. Mereka mati karena hidup di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran. Dan melihat mereka, apakah mereka baik-baik? Tidak teman-teman. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan kalau dipikir-pikir, masalah itu jauh dibandingkan dengan dibandingkan dengan kemampuan mereka. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia menyertai. Di Matius 28 ya, ayat 20. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia menyertai kita teman-teman. Jadi saya kurang setuju dengan pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ketika percaya Kristus lalu seolah-olah masalah kita menjadi beres, persoalan kita menjadi beres, dan kita tidak ada masalah lagi. Ya, itu
menurut saya tidak benar, sama sekali tidak benar ya, karena realita daripada kehidupan Yesus dan para murid serta turunan-turunannya lagi ya, tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti dibayangkan atau diiming-imingkan atau yang seperti dijanjikan oleh kebanyakan orang. Tetapi justru kebalikannya, bahwa masalah itu selalu ada. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita menghadapi masalah lalu Tuhan itu seolah-olah meninggalkan kita. Enggak demikian juga, enggak sesederhana itu juga memahami itu gitu loh. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kadang Tuhan itu sengaja mengizinkan masalah supaya kita senantiasa bergantung sama Dia. Natur manusia ini kan manusia berdosa, teman-teman ya. Coba bayangkanlah seandainya manusia ini tidak pernah dikasih masalah gitu ya. Istilahnya tidak pernah diberikan stres. Itu manusia itu lupa semuanya, lupa bagaimana dia bersyukur ya, lupa bagaimana dia mengharapkan orang lain atau sesama manusia saja dia lupa bagaimana dia berterima kasih dan enggak, dia lupa semuanya. Tetapi dengan adanya masalah manusia tahu bagaimana bersyukur. Tahu bagaimana bergantung sama Tuhan. Tahu dalam hubungannya dengan sesama manusia, dia tahu bagaimana berelasi dengan sesama yang baik. Ya, jadi kalau hidup ini senang-senang saja tanpa masalah, teman-teman, ya kita menjadi manusia yang liar gitu loh, yang tidak tahu aturan dan lain sebagainya. Jadi masalah itu justru membuat kita semakin bergantung sama Tuhan, dan kita juga percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita untuk melewati segala persoalan dan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita percaya kepada Kristus dengan berharap bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian bagi kita, dan kita juga berharap bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati itu dengan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, demikianlah video kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Mari bersama-sama kita merenungkan satu firman Tuhan ini.